Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Nah, untuk di video ini saya akan menjelaskan tentang subnetting lagi, yaitu jenis subnettingnya dengan nama VLSM, yang dimana kepanjangannya itu Variable Length Subnet Mask. VLSM merupakan jenis perhitungan subnetting yang panjang subnet masknya disesuaikan dengan banyaknya si jumlah host yang dibutuhkan dari setiap subnet tersebut. Sebelum kalian mengerjakan VLSM ini, alangkah baiknya saran dari saya kalian harus hafal dulu jumlah host, jumlah IP, prefix, serta subnet mask dari berbagai macam atau dari berbagai setiap prefixnya. Nanti ada gambar yang akan saya contohkan. Nah, lalu saya akan mencontohkan pengerjaan sederhananya dengan kasus memiliki 3 ruangan dari IP 192, 168, 1 serta 0. Di ruangan A membutuhkan 2 host. Lalu di ruangan B membutuhkan 70 host. Lalu di ruangan C membutuhkan 25 host. Nah, yang pertama-tama kita harus urutkan terlebih dahulu. Ya, urutkan terlebih dahulu dari yang terbesar hingga terkecil. Berarti yang terbesar dari ruangan B yaitu 70 host. Lalu di ruangan C yaitu 25 host. Lalu di ruangan A yaitu hanya di 2 host. Nah, setelah diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, selanjutnya kita bagian subnetting atau mencari subnet dari setiap ruangan ini. Yang pertama kita di ruangan B dulu ya. Untuk ruangan B kan 70 host. Yang dimana 70 host itu kita membutuhkan jumlah IP dengan prefixnya 25. Lalu di ruangan C 25 host yang menggunakan prefix 27. Selanjutnya di ruangan A kita butuh 2 host dengan menggunakan prefix 30. Nah, mengapa sih ini menentukan hostnya itu dari prefix 25, 27, 30. Nah, untuk ruangan yang B dulu ya. Mengapa pakai prefix 25? Karena prefix 25 itu total IP atau jumlah IP-nya itu sekitar 128, sehingga ruangan B yang membutuhkan 70 host ini sangat memenuhi untuk prefix 25. Lanjut ke ini 25 host juga kita menggunakan prefix 27 karena total dari jumlah IP dari prefix 27 itu 32. Nah, untuk ruangan 2 host juga itu kita menggunakan prefix 30 karena jumlah IP-nya itu 4. Nah, untuk catatan kita tidak boleh pas atau bahkan kurang untuk mencari si jumlah IP-nya dari suatu prefix ini. Misal kita yang 70 host ini ya, kita gunakan prefix 26. Nah, prefix 26 itu jumlah IP atau total IP-nya kan 64, sedangkan ini 70, berarti kurang. Nah, itu tidak diperlukan. Setelah ini kita tentukan network, host, serta broadcast-nya. Yang pertama kita network-nya dulu ya. Host IP-nya serta broadcast. Nah, karena yang ruangan B itu yang pertama, berarti kita gunakan yang ruangan B. Nah, network itu kan yang dimana-mana menggunakan hostnya itu kosong. Nah, jadi 192.168.1.0 karena network itu pertamanya dari kosong. Selanjutnya kita tentukan broadcastnya.
ruangan B kita gunakan prefix 25, yang dimana prefix 25 itu total IP-nya itu 128, jadi dari 0 hingga 128. Nah, untuk broadcast-nya ialah 192.168.1.127. Nah, karena kita awal tulisannya dari kosong, jadi broadcast 127, yang dimana kan subnet dari 70 dari ruangan B ini ialah 128. Nah, jadi untuk host di ruangan B ini yaitu 1 hingga 126. Nah, ini 126 karena sudah dipakai oleh broadcast, sehingga ini yang awal hostnya itu 1 karena sudah dipakai oleh network. Nah, jadi sebenarnya itu totalnya itu 128. Nah, ya. Nih, berarti ruangan B sama dengan subnetnya itu 128. Selanjutnya ke ruangan C. Nah, untuk ruangan selanjutnya kita menggunakan netnya itu 1.128. Nah, mengapa sih pakai 128? Karena kita melanjutkan dari subnetnya si ruangan B tersebut tuh. 128. Nah, ini 128 itu termasuk network ya, atau kalau dari yang pertama itu 0, jadi 128 itu angka 0. Nah, lalu apa sih broadcast dari ruangan C ini? Yaitu kita perlu ketahui prefix 27 itu kan 32, berarti 128 ditambah 32 yaitu 160. Karena kita untuk broadcast kita tulis 159 karena kita pakai untuk broadcast. Nah, lalu untuk hostnya kita mulai dari 129 hingga 158. Nah, jadi untuk ruangan C ini yang membutuhkan 25 host, berarti si subnetnya itu ialah 32. Nah, lalu ke ruangan terakhir, ruangan A yang membutuhkan 2 host ya, 192.168.1.160. Nah, karena kita di awalnya itu melanjutkan dari yang subnet sebelum-sebelumnya. Nah, 160 itu ditambah berapa sih dari prefix 30? Prefix 30 itu kan total IP-nya 4. Jadi 160 ditambah 4 sama dengan 164. Nah, lalu dikurang 1 untuk broadcast menjadi 198.1.163. Lalu untuk hostnya itu kita diawali dari 160 hingga 162, yang dimana jumlah host setiap ruangan ini tuh hasil pengurangan dari total IP yang dikuranginya dari network hingga dan juga broadcast. Jadi misal kan ini 128 ya, nah 128 ini dikurang 2 menjadi 126. Nah, jadi si hostnya ini 126, ini hostnya ruangan ini 30. Nah, untuk hostnya ini juga untuk ini dulu jumlah IP-nya dulu. Berarti jumlah IP yang untuk ruangan A ini ialah 4. Nah, dengan hostnya itu ialah 2 karena dikurangkan oleh broadcast dan network untuk dipakai ya. Nah, untuk pembelajaran VLSM itu seperti ini kira-kira ya. Mungkin segini saja dari saya. Mohon maaf untuk kurang penjelasan dari saya atau sulit dimengerti bagi kalian. Terima kasih. Nanti kita di episode selanjutnya akan mengkonfig atau mempraktekkan simulasi dari si VLSM ini lewat Cisco Packet Tracer.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.